Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Malam, Bu. Malam juga, Bu. Oke, sehat ya? Alhamdulillah. Oke. Baiklah, langsung saja kita mulai. Namun sebelum kita langsung sharing dan berbagi ilmu dengan narasumber kita malam ini, akan ada beberapa pengantar dari saya gitu ya, selaku dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan jurusan manajemen semester 3 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Tanjung Pinang. Jadi tema kita pada malam ini kita belajar tentang creativepreneur dan digitalpreneur. Nah, tentunya mungkin beberapa sudah sering mendengar ya dan tidak asing lagi dengan istilah tersebut. Nah, jadi kita harus tahu dulu nih sebelum kita belajar dan sharing nanti, kita harus tahu dulu creativepreneur ini apa sih sebenarnya. Nah, ini mengutip dari British Council, creativepreneur ini adalah sebuah sebutan untuk orang yang berwirausaha di bidang kreatif dan mengembangkan inisiatif seperti festival, pameran, dan lain-lain untuk mengembangkan pasar industri kreatif. Jadi sebenarnya creativepreneur ini tidak jauh-jauh dari istilah kreatif ya. Nah, nah pada tren zaman sekarang ya di era digital ini, di revolusi industri 4.0, apalagi sekarang dengan adanya coronavirus, otomatis disrupsi teknologi semakin memaksa kita untuk menjadi orang yang peka terhadap teknologi. Nah, jadi definisi ini saya ambil dari Urban Dictionary, yaitu creativepreneur is an entrepreneur who builds business around a personal mission, passion, or purpose and runs it from creative principles using digital teams. Ingat ya, ada digital teams, tools, and tribes to expand income and influences. Jadi intinya di definisi yang disebutkan oleh Urban Dictionary ini ada kata-kata digital di sini. Nah, artinya ketika kita ingin menjalankan sebuah bisnis kreatif pada saat zaman sekarang ini, itu akan mengarah kepada penggunaan teknologi digital. Jadi untuk para pebisnis di industri kreatif, kita tidak bisa memisahkan ya konten digital ataupun penggunaan tools digital dalam industri kreatif ini gitu ya. Nah, jadi sebelumnya kita juga udah belajar ya, kalau yang di kelas saya udah belajar, saya udah share, juga ada saya share di YouTube saya, itu bagaimana sih caranya jadi orang kreatif, bagaimana sih caranya jadi orang yang inovatif gitu ya. Nah, ini udah saya jelaskan di sini, ada beberapa langkah dan tahap-tahap yang bisa Anda terapkan untuk menjadi orang yang kreatif dan juga inovatif. Namun di sini saya ingin menekankan beberapa hal yang mungkin masih banyak orang-orang itu keliru terhadap definisi kreatif ini. Banyak orang yang menginterpretasikan kreatif itu adalah sebuah kegiatan yang berbau seni gitu ya, berbau art. Ya memang betul, namun dalam dunia entrepreneur ataupun dunia usaha, kreatif itu bukan hanya sekedar kita menciptakan sesuatu yang berbau art ataupun seni gitu. Nah, jadi seni itu bukan hanya sekedar hal-hal yang berbau estetik gitu. Namun kreatif ini adalah sebuah cara yang unik ataupun out of the box. Jadi kreatif di sini juga berkaitan dengan bagaimana cara-cara yang ditempuh untuk melakukan problem solving atau pemecahan masalah. Nah, di era sekarang ini itu juga salah satu faktor yang paling penting. Skill problem solving adalah skill yang paling utama yang harus kita pegang di zaman sekarang ini. Kenapa? Karena semua hal semakin kompleks. Ya, permasalahan semakin kompleks. Tools sudah banyak tersedia. Mulai dari akuntan, HRD, alat produksi, semua akan bisa digantikan dengan mesin dan teknologi. Namun apa yang tidak bisa diselesaikan oleh mesin dan robot, yaitu problem solving-nya tadi.
dengan human brain, human creativity, ya, dan mengolah sebuah masalah itu juga sebuah art ataupun seni, gitu. Nah, jadi Anda bisa mempelajari dan melatih untuk kreatif itu bisa dilatih. Jadi kreatif itu bukan hanya sekedar gift ataupun bawaan lahir yang Anda dapatkan gitu, namun kreatif ini juga bisa Anda latih dan itu ada step by step-nya gitu. Oke. Nah, sekarang tadi kan sudah ada pengantar ataupun penjelasan dari saya. Nah, kira-kira bisa nggak di sini para peserta memberikan contoh apa sih contoh dari bentuk kreatif premier yang mengarah ke digital premier yang saat ini? Silahkan komen di chat ya. Saya tunggu, saya lihat kira-kira pada tahu nggak nih. Silahkan komen di chat. Dari Tasa penulis novel, Bu, seperti novel adaptasi dari Wattpad. Ya nggak kira-kira nih? Ayo yang lain mana nih? Yang lain tidur ya? Ayo. Ayo yang lain. Ayo. Suara aku cukup jelas ya? Lumayan, jelas-jelas. Nah, Content itu content creator ya, jelas. Animator, Bu. Designer, TikTok, penerbit, kreatif penar, YouTuber, Euphoria Project, creative event, content creator, penerbit, perusahaan Gojek. Oke. Ayo, siapa lagi? Maxim. Buzzer. Buzzer. Bisa nggak ya buzzer? Animator ya. Oke, rata-rata berarti udah mulai paham ya sebenarnya apa saja contoh creative planner. Sebenarnya saya juga tidak punya batasan membuat kotak-kotak bahwa creative planner ini bukan, enggak. Itu tergantung juga jenis usaha dan bagaimana kita menjalankan bisnis tersebut. Ya, namun di Indonesia sendiri kita punya Badan Ekonomi Kreatif ya, yang memiliki subsektor yang menentukan subsektor ekonomi kreatif gitu. Nah, jadi apakah usaha yang Anda jalankan ini masuk subsektor ekonomi kreatif ya kalau di Indonesia? Nah, ini ada 17. Saya nggak taruh di PowerPoint ya, tapi saya bacakan aja. Yaitu ada aplikasi, jadi kalau misalnya Anda bikin aplikasi baik Android ataupun iOS itu masuk ke dalam industri kreatif, lalu arsitektur, desain interior, terus desain grafik, kemudian desain produk, film, animasi, dan video. Ya, jadi ini film, animasi, dan video ini ranahnya Bang Firdaus nanti yang akan kita ajak ngobrol. Ya. Kemudian fotografi ini juga. Terus ada e-sport atau game. Nah, e-sport atau game juga masuk ke dalam ekonomi kreatif. Kemudian ada kriya ataupun kerajinan tangan. Lalu ada kuliner, jadi kuliner masuk juga ke ekonomi kreatif. Musik, lalu fashion, periklanan, penerbitan, tadi ada yang bilang penerbitan ya benar ya, TV dan radio, seni pertunjukan, dan seni rupa. Nah, jadi itu adalah 7 subsektor dari ekonomi kreatif ya, yang ada di Indonesia, itu contoh-contohnya. Oke, baiklah, tidak berlama-lama lah, kita langsung aja ngobrol-ngobrol ya sama pembicara kita. Di sini saya kenalin dulu nih. Nah, ini katanya CV lama, tapi karena adanya CV lama ya udah saya share CV lamanya aja. Jadi ini mungkin CV yang dipakai waktu Bang Firdaus ini masih kerja di ini ya, di mana? Di resort, iya. Resort di resident di Lagoy. Ya. Nah, Resident jadi sebelum jadi owner, dia juga pernah jadi bawahan. Nah, ngumpulin modal dulu kan jadi pekerja. Jadi pernah. Kemudian kita lihat di sini internship and organization-nya udah pernah ikut award di Australian ya, Indonesian Youth Exchange Program. Jadi luar biasa ya, dari Tanjung Pinang ada yang ikut exchange program ke Australia. Yeah. Terus Alfred Deakin High School Canberra, National Portrait Gallery Australia,
Geoff Comfort Photography, Milton Uladula Times, Uladula ya. Times, Kemudian keren. speaking experience-nya pernah jadi keynote speaking public speaking, kemudian media coordinator, kemudian marketing in millennial, management of photography business, leadership and emotional intelligence. Nah, jadi yang menariknya di CV ini saya lihat adalah bahwa background-nya beliau ini pertama di SMK Pembangunan, ya, masih satu yayasan. Bener deket banget sama ya, yang anak malam juga sering tuh kuliah di SMK Pembangunan. Kemudian kuliahnya di STAI. MU Islamic College. Wah, pantesannya muka abang nih muka ini ya. Auranya memancarkan ya. Kesolehan ya. Bercahaya sekali gitu. Ternyata efek lighting dari saya MU. Ini dulu jurusannya adalah bachelor degree dari pendidikan bahasa Inggris ya. Yes. Pendidikan bahasa Inggris. Namun ternyata itu menjadi bukan hal yang kata orang kan salah jurusan. Menurut saya justru itu mensupport ya Bang ya, mensupport bisnis yang dijalankan sekarang. Karena menurut saya karena bisa jago bahasa Inggris, tentunya ilmu yang dia dapat juga berkat bisa bahasa Inggris, jadi bisa belajar dari berbagai macam. Nah, berbaca referensi dengan menggunakan bahasa asing gitu. Benar. Oke, saya stop share, langsung kita ngobrol-ngobrol aja sama Bang Firdaus. Mana ya wajahnya nih? Oh ini, saya pin dulu. Oke. Nah. Oke, nah sekarang kita ngobrol, siap ya Bang ya? Ya, siap, ready. Pertanyaan pertama tadi, saya panggilnya Bang Firdaus aja ya. Iya, Bu. Sebenarnya jauh lebih tua saya gitu ya, tapi kan biar sopan gitu panggilannya. Pertanyaan pertama nih Bang, jomblo Bang? Alhamdulillah iya. Alhamdulillah iya loh. Jadi kali aja ya ada adik-adik nih yang nyangkut, ya kan? Menyangkut maksudnya buat belajar, kalau mau nanya-nanya gitu ya, sharing-sharing pengalaman gitu, bikin komunitas ya kan. Nah jadi kesibukannya apa nih sekarang nih Bang Firdaus? Oke, ya. Thank you very much ya everyone. Aku sangat excited banget. Terima kasih Ibu dosen Mirza Ayunda yang udah undang di live webinar ini. Aku sebenarnya udah lama ya kita pengen ngelakuin ini dan akhirnya terwujud gitu. Aku tuh kalau diundang yang kayak gini-gini tuh kayak apa ya, hobi, passion ya, senang aja berbagi gitu. Jadi kalau teman-teman yang mau undang aku untuk sharing-sharing, I'm very open to do that gitu. Karena dulunya aku juga adalah trainer di perusahaan basically. Jadi tiap hari aku mengconduct training ke staff employee gitu. Jadi bagian dari HRD gitu. Jadi kerjanya ngasih training, evaluasi, analisa, kadang-kadang juga menginterview orang yang mau masuk perusahaan. Jadi mungkin ada relevansinya kalau kalian mau nyerempet ke arah sana, nanti bisa sharing-sharing on the way. Tapi ini aku bawanya lebih santai, lebih kayak apa ya, TikTokan, podcast. Tadi Ibu Mirza udah opening dengan sangat-sangat teknis gitu. Jadi ntar aku juga nambahin beberapa gitu. Oke, kesibukan aku sekarang setelah resign dari perusahaan, dari Resident Bintan, tempat aku kerja terakhir di tahun 2020 resign. Sekarang full time entrepreneur gitu. Jadi setiap hari kerjanya ngapain ya? Kadang buat konten, terus nyusun plan marketing gitu-gitu, ngedit gitu, briefing sama tim gitu. Dan aku juga sekarang juga mau jadi full time investor gitu. Jadi kalau ada yang mau nanya soal saham cryptocurrency, aku sangat excited juga untuk bahas itu later on di topik yang berbeda. Jadi basically sih itu aku ya. Jadi aku dulu kerja di perusahaan karena aku mungkin aku kayaknya nggak cocok kerja. Aku finally itu realize kayak aku mungkin lebih cocok di bisnis atau di usaha gitu. Aku lebih bahagia secara mental healthy, itu lebih enak sih, lebih bebas, lebih freedom gitu. Kayak gitu sih. Jadi sekarang
kalau dilihat di medsos, Bang Firdaus nih kesibukannya bikin konten ya, konten di Instagram, di YouTube ya Bang, bikin podcast, dan juga project bikin video, filmmaker gitu-gitu ya. Nah, jadi sebenarnya mau nanya alasannya resign kenapa? Ternyata tadi alasannya adalah mental health tadi. Mungkin apa lebih bahagia karena bekerja berdasarkan passion, benar nggak? Iya, itu ada benernya juga. Kayak entah kenapa gitu, waktu itu di perusahaan tuh aku ketika masuk tuh excited iya. Kalau ditanya apakah aku passion dengan kerjaan aku as a trainer, iya. Tapi ada hal-hal yang sangat dibatasi di perusahaan yang nggak bisa aku lakukan gitu, dan aku bisa eksekusi segala sesuatu di bisnis atau di perusahaan aku sendiri gitu. Selain karena alasan itu juga lebih dekat sama keluarga dan waktunya lebih fleksibel sih, jadi kayak freedom banget gitu. Oke, jadi kalau misalnya banyak nih mahasiswa kalau ditanya mau jadi apa ke depannya, pada ngomong pengen buka usaha Bu, pengen punya usaha, pengen orang-orang kerja, pengen buka usaha gitu, pengen buka lapangan kerja, bukan bekerja sama orang. Itu menurut saya prinsip dan cita-cita yang luar biasa ya, namun menurut saya tidak semua orang punya privilege untuk itu, dan punya modal sebesar itu untuk langsung bisnis dari awal. Dan menurut saya Firdaus sendiri apakah dulu waktu bekerja itu salah satu upaya untuk ngumpulin modal, atau memang modalnya itu udah dikumpulin dari dulu dari atau gimana? Interesting question. Jadi sebenarnya aku udah terjun di fotografi dari 2013 sebelum aku bekerja di industri perhotelan gitu. Jadi waktu itu freelance kemana-mana gitu, motret. Terus terjun di dunia filmmaking, videografi di 2015 ketika aku waktu itu berangkat ke Australia dan sempat magang di beberapa perusahaan yang ada relevansinya sama passion baru ini gitu. Jadi waktu aku kerja juga aku dibilang ngumpulin modal ya, karena aku invest ke alat-alat. Jadi waktu aku resign aku benar-benar kayak ready gitu. Tapi juga kemarin resign itu sih juga suddenly gitu. Kayak mendadak aja kayak gue nemu nih dan ngelakuin itu. Kalau seandainya apa ya tadi kan tidak semua orang punya privilege untuk langsung buka usaha. Menurutku ya benar juga gitu. Kalau teman-teman yang interest sama bisnis, sama passion sama bisnis, kalian juga bisa belajar dari keterjun di dunia apa ya, masuk ke perusahaan dulu untuk bisa tahu gimana sih sistem dibangun di perusahaan gitu. Jadi kalian bisa belajar banyak, mau itu perusahaan besar atau perusahaan kecil, jadi kalian bisa belajar banyak hal gitu tentang gimana sih bisnis ini bekerja gitu. Jadi aku dulu di HRD, jadi aku tahu banget lah gitu gimana HRD itu bekerja gitu, juga ada sisi dari finansial segala macam kan. So I think if you wanna jump to the business, you can start from working for someone else. It's okay as long you can learn something. Okay, good. Nah, jadi karena topik kita malam ini kan kreatif ya, kreatif. Nah, jadi Firdaus sendiri merasa kreativitas yang Firdaus dapatkan sampai saat ini ya, tentunya kan beda nih, karya yang dulu sama sekarang pasti beda ya prosesnya. Nah, itu apakah lebih besar gift atau memang Firdaus trend gitu ya, atau memang benar-benar ada gabungan, atau memang benar-benar dilatih gitu, dulu nggak kreatif gitu. Nah, jadi pertanyaannya, asalnya kreatif tadi dari mana, terus gimana caranya Firdaus itu untuk menjadi orang yang kreatif dalam, tentunya kan bikin konten nih, konten-kontennya kan perlu ide gitu, ide untuk mendatangkan inspirasi. Nah, itu gimana? Boleh diceritakan? Iya, kalau ditanya gimana sih jadi orang kreatif ya, pertanyaan yang susah-susah gampang dijawab, tapi aku akan cerita based on pengalaman aku. Aku juga pernah baca beberapa referensi buku kreatif gitu, how to be kreatif gitu. Setelah baca, finally kayak ngerti, gini kayak prosesnya gitu. Yang pertama pastinya kita ngumpulin banyak informasi. Misalnya kalian kalau mau belajar di filmmaking, kalian bisa lihat video, banyak teknis segala macam. Sekarang di internet sangat gampang informasi itu didapetin. Setelah dapat informasi ya kita
mulai langsung praktek gitu. Karena lewat praktek dan jam terbang, intuisi terbentuk di situ. Dan kreativitas membutuhkan itu gitu. Jadi nanti kalian bisa combine dari berbagai informasi dan perspektif, jadi kalian nemuin stylenya kalian gitu. Jadi menurut aku, kita tuh harus banyak input dulu sih untuk bisa kreatif gitu. Pernah orang nanya sama aku, gimana sih cara bisa public speaking? Kalau menurut aku, kalian mungkin bisa baca banyak buku. Ketika kalian punya input banyak, informasi yang banyak, itu kalian bisa dengan leluasa untuk menyampaikan ke orang gitu. Begitu juga dengan kreatif gitu. Kalau kalian seandainya nggak punya basic knowledge-nya, kalian akan susah untuk menjadi kreatif gitu. I do really agree ya. Jadi di sini intinya adalah literasi. Jadi karena kita memang di sini basicnya akademik, mahasiswa, jadi memang banyak orang kadang-kadang pengen langsung terjun ke usaha, tapi mereka tidak mengumpulkan banyak informasi, banyak referensi yang akhirnya itu adalah bekal mereka untuk ngeriset gitu. Jadi kita nggak masalah ya Bang Firdaus kalau misalnya kita lihat dulu contohnya yang bagus gimana. Jadi nggak selamanya meniru dan mengamati orang lain itu salah ya, benar nggak? Iya, benar. Belajar kreatif itu juga bisa dari cara ATM ya, amati, tiru. Iya, ATM ya. Modifikasi dengan cara kalian masing-masing gitu. Oke, nah jadi kalau belajar fotografi, video, kemudian editing juga berarti ya di dunia content creator lah, itu Bang Firdaus belajar sendiri atau ada mentor atau ikut kursus atau gimana? Oke. Kalau kebanyakan sih aku otodidak pastinya, belajar dari internet, YouTube, buku dan segala macam gitu. Juga pengaruh dari circle-nya gitu. Ketika pertama kali aku terjun ke filmmaking itu karena di delegasi aku, ketika aku dikirim nih ke Australia, karena mereka tahu aku punya skill set fotografi basically, jadi aku ditugaskan jadi koordinator media gitu. Di situ mau nggak mau aku belajar tentang video kan. Di situlah aku jadi kayak lebih explore lagi banyak, dan terus aku dikasih kesempatan juga untuk magang di satu perusahaan gitu. Jadi aku langsung kayak dapat banyak knowledge sih di situ sama experience gitu. Banyak trial dan error juga, banyak ngabisin waktu segala macem, ngerusakin alat banyak juga. Jadi everything take process, and itu kayak investment sih, kayak investasi gitu. Aku juga nggak pernah nyangka aku bakal bekerja di industri ini gitu, nggak kebayang sama sekali gitu. Tapi lewat experience itu, lewat pengalaman itu, dan akhirnya ternyata ini bisa jadi suatu bisnis gitu. Ternyata ada marketnya di sini gitu. Tinggal kita gimana yang mengarahkannya untuk bisa menghasilkan dari hobi kita, dari passion kita gitu. Oke, nah buat mahasiswa yang mau nanya, silahkan ini ya, ketik di kolom chat, atau kalau misalnya mau langsung ngobrol, pakai feature raise hand, nanti kita langsung ngobrol langsung, oke? Nah, sebelum kita bacakan pertanyaan dari mahasiswa, mungkin Bang Firdaus ada yang mau diceritakan tentang gimana sih caranya jadi digitalpreneur gitu ya, atau mindset yang perlu dibentuk supaya kita sebagai digitalpreneur itu bisa survive lah di dunia yang persaingannya ketat ini ya, karena kalau digital ini kan kita nggak cuma mainnya lokal atau daerah kita ya, tapi kita juga global gitu, karena kita upload konten kita. Benar. Nah, silahkan. It is very kompetitif apapun industrinya sekarang gitu. Kalau aku sharing-sharing pengalamanku ya dulu, mungkin teman-teman di sini banyak yang punya relevansi yang sama aku, yang datang dari Tanjung Pinang, terus aku juga kuliah di sini, dan aku juga nggak nyangka aku ada di posisi aku sekarang gitu. Jadi dulu tuh aku orangnya tuh pemalu banget gitu, self esteemnya rendah gitu. Oh iya, serius? Iya, jadi aku nggak pernah punya mimpi besar lah gitu dulu, nggak pernah kepikiran. Jadi kalau tamat SMA itu
udah kerja aja tuh udah syukur gitu. Karena latar belakang keluargaku kan kurang mampu. Jadi aku harus fight lah gitu. Dan setelah aku tamat sekolah, aku harus kerja untuk kuliah gitu. Nah, disitulah aku kerja dan aku tapi udah interest bahasa Inggris dari sekolah gitu. Jadi dengan bahasa Inggris inilah yang aku jadiin modal. Aku kuliah ngambil jurusan bahasa Inggris dan aku belajar banyak hal gitu dari YouTube. Jadi kelebihan bahasa Inggris itu sih kita bisa akses informasi sebanyak mungkin gitu. Bayangkan kalian bisa dengerin webinar dari profesor di Stanford University, TED Talk segala macam. Jadi informasi-informasi yang daging-daging gitu tuh kayak this is amazing gitu. Terus juga bahasa Inggris ini juga yang nolong aku untuk bisa ke luar negeri gitu, experience yang benar-benar kayak life changing banget gitu. Dan tentunya juga hidup tuh kita pasti punya setback gitu kan. Jadi dulu tuh aku tuh belum punya ambisi loh untuk bikin bisnis, untuk bisa sukses besar gitu, nggak punya sama sekali gitu. Tapi karena ada pengalaman pahit gitu di dunia percintaan dan dan family, itulah yang kayak jadi cambuk aku tuh gimana aku harus bisa sukses gitu. Awalnya sih kayak cuman pengen pembuktian ke mantan gitu. At the end keterusan gitu kayak kalau ya. kayak grafikku tuh dulu waktu di 2018 pasca patah hati itu tuh kayak gini banget gitu. Jadi aku nge-push diri aku untuk belajar banyak hal, baca buku. Mungkin satu hari itu aku bisa selesaiin 1 sampai 2 buku sampai gilanya gitu. Kayak ambisi. Gimana gue bisa sukses nih gitu. Gimana gue bisa bukunya in English atau bahasa ke dia Indonesia? gitu. Bukunya in English atau bahasa Indonesia? Satu hari. Combine, ada buku bahasa Indonesia, ada buku bahasa Inggris. Nah, ini ada beberapa buku yang nanti aku mau share-share. Mungkin teman-teman bisa baca buku-buku yang menurut aku sangat berpengaruh kepada mindsetku gitu, pribadi. Jadi lewat pengalaman atau setback inilah aku belajar yang pertama namanya self development atau pengembangan diri, soft skill. Sebenarnya aku udah aware ini dari waktu aku ke Australia gitu. Aku ngerasa kayak pemuda-pemuda Indonesia ini kalau di bidang akademik sama orang Australia sebenarnya nggak begitu ketinggalan jauh, tetapi kita banyak ketinggalan itu di bidang soft skill gitu. Jadi kelihatan banget ketika kita meeting bareng dan kayak tadi mencahin suatu masalah problem solving itu salah satu soft skill gitu. Dan Indonesia itu kita di situ grup memang kerasa banget leadership kita kurang, problem solving kita kurang. Aku kayak ngerasa wow, kayaknya gue harus belajar sesuatu gitu. Jadi berkaca dari itu aku belajar self development, baca banyak buku dan di situ kayak aku bisa improve diri aku kayak 90% gitu. Jadi aku juga bekerja di industri perhotelan juga karena aku belajar banyak soft skill gitu. Ketika aku keterima pertama kali di Tracer Bay itu aku pertama kali bukan di HRD gitu, tapi karena mereka tahu aku perform bagus dan aku dipromosin jadi trainer gitu. Dan itu juga karena soft skill aku gitu. Karena padahal banyak alumni dari kampus-kampus luar yang bagus-bagus, yang satu departemen sama aku gitu. Tapi orang-orang yang perform at the end di perusahaan itu bukan orang-orang yang hanya pintar secara akademis gitu, tapi banyak yang membantu atau berkontribusi ke departemen itu orang-orang yang punya soft skill yang bagus gitu. Jadi menurutku teman-teman harus belajar self development dan soft skill itu yang sangat-sangat impactful untuk karir kalian, untuk bisnis kalian kayak gitu. Bisa dari mulai communication skill, leadership, problem solving kayak gitu. Jadi sampai sekarang aku ngerasa kayak ketolong banget gara-gara belajar itu dan gara-gara pengalaman pahit gitu. Oke. Luar biasa ya. Kayak lagu di TikTok apa? Terima kasih Luke.
Terima kasih Kak ini. Ya kan? Jadi biar mantan menyesal. Jadi mudah-mudahan mantannya menyesal ya. Udah lihat, weh. Tapi sekarang udah berdamai kok. Udah Ini berdamai. aku cuma sharing ya, bukan berarti aku mendiskreditkan seseorang gitu. Tapi aku cuma sharing. Aku pernah uh, salah satu entrepreneur Amerika tuh pernah bilang, namanya siapa ya? Taylor West, dia bilang gini, laki-laki dewasa itu bisa berubah karena 3 hal. 1 karena patah hati, 2 karena dompetnya kosong alias bangkrut, yang ketiga gara-gara dia punya penyakit kronis. Jadi kalau untuk seseorang yang punya tabiat atau karakter yang nggak baik, dia tuh akan berubah tuh based on riset gara-gara hal itu gitu. Aku kayak, oh ini gue kayak salah satu kena di gue nih, kena mental itu. Tapi di situ kalian jadi back point gitu. Yang paling mending patah hati dong. Masa nunggu bangkrut mending kalau kaya ada bangkrut. Kalau udah miskin gimana mau bangkrut gitu kan? Kalau penyakit kronis tuh mau sakit dulu gitu. Jadi mending kalian coba cari pacar terus minta tolong dipatahin hatinya kalau lupa gitu. Nah, jadi saya sebenarnya insight yang kita bisa ambil dari cerita pengalaman Bang Firdaus tadi bahwa nggak semua orang itu bisa jadi sesuatu karena mereka sudah ada di titik yang tinggi gitu. Jadi Bang Firdaus cerita tadi bahwa dia sebelumnya pemalu, tapi dia terus fight belajar self development. Kemudian dulu juga ada titik di mana patah hati itu yang memotivasi untuk dia menjadi orang yang lebih baik lagi gitu. Nah, jadi di sini kita semua orang-orang yang sukses itu bukan dari titik yang langsung mereka pada tahap yang tinggi gitu. Jadi Anda semua juga bisa memulai, tapi kapan memulainya itu saat sekarang ini. Nah, jadi mungkin karena kebetulan kan saya juga di kelas ini semester 3, baru pertama kali ketemu sama mahasiswa ini, dan juga ini baru pertama loh saya ngajarnya pakai Zoom. Karena saya bukan tipe-tipe yang suka ngajar pakai Zoom live, karena saya tahu beberapa mahasiswa punya kendala sinyal, punya kendala spek gadget. Jadi menurut saya tidak efektif kalau saya ngajar pakai Zoom terus-menerus. Makanya saya bikin konten ya. Yang memaksa saya akhirnya saya bikin konten YouTube gitu ya. Jadi digital planner juga ya, alhamdulillah udah termonetize gara-gara corona ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Nah, jadi mungkin biasanya saya di kelas tuh bisa cerita gitu karena ada waktu tatap muka, tapi di kelas ini mungkin saya pengen share sesuatu yang bisa dijadikan hikmah juga bagi Anda semua, bahwa dulu saya itu bukan orang yang akademis. Saya dari SD sampai SMA kelas 2 nggak pernah yang namanya nyentuh ranking gitu. Kalau mau ujian nggak pernah ya, bener-bener nggak pernah pegang buku belajar. Sama. Rapor saya kalau mau kalian lihat yang SD itu matematikanya 5 gitu ya, 5, 6, mentok-mentok ranking 10 lah, itu udah membanggakan sih. Nah, jadi dari saya SMP, prestasi saya adalah olahraga. Saya atlet, lari 10 kilo, pagi sore saya lari, saya nggak peduli sama akademis. Nah, ini tadi, the power of sakit hati tadi. Jadi kelas 2 SMA, saya tidak diberangkatkan Porprov. Ya, Porprov. Jadi saya ikut seleksi olahraga, tapi saya juara 1 pada 800 dan 400 meter, tapi saya nggak diberangkatkan dengan alasan, kata gurunya, waktu itu guru olahraga saya sendiri, di sekolah saya sendiri, dia bilang, Ayu, cabang kamu nggak ada di Porprov, kamu kan pelari maraton, kata dia gitu. Terus saya tuh nggak bisa berkata-kata, saking saya kesal. Padahal saya bisa bilang, Pak, tapi kan saya ikut seleksinya 800-400, bukan 10.000 dan 5.000, saya bilang gitu. Saya cuma bisa pergi ke ujung danau, karena sekolah saya dekat danau di Karimun. Saya nangis di situ. Karena apa? Karena saya dulu ikut olahraga supaya saya bisa berdiri di atas sepatu saya sendiri, bukan karena orang tua. Jadi sakit hati rasanya dibilang kita mendapatkan sesuatu karena orang tua kita siapa gitu. Jadi olahraga, saya latihan, saya juara 1, ya udah saya menang gitu, karena saya gitu. Tapi di sini juga saya dikecewakan. Akhirnya
dalam hati saya bilang, aku buktikan aku juga bisa berprestasi di bidang selain olahraga gitu ya. Nah kebetulan ada juga peran suami saya ya. Jadi dulu suami saya sekarang itu adalah kawan waktu SMA. Oh, Jadi alhamdulillah ya, setelah 9 tahun ya, kami berkawan tuh kami alhamdulillah menikah. Jadi alhamdulillah nggak patah hatinya nggak di percintaan gitu, tapi patah hatinya dikecewakan sama itu tadi. Jadi kebetulan suami saya ini orang yang akademis banget gitu, jauh sama saya. Jadi dia bilang waktu dulu kan masih SMS, pas mau ujian besok ujian kan, nggak belajar deh gitu deh, nggak belajar deh. Kita nih yang tak pernah pegang buku kan, ya udah lah ngikut aja kan, tadi bucin ceritanya kan, ya udah pegang buku belajar baca, ya udah baca, pas besok ujian kok keluar yang dibaca ya. Terus ternyata dari saya ranking 13 ya, 13 itu rapor bayangannya. Saya ranking 1. Itu kayak lari sprint gitu, nggak pakai step 3, 2, langsung 1 gitu. Dan di situ saya ngerasa, wah gini ya jadi juara kelas maju ke depan rasanya gitu. Saya sendiri kalau dengar cerita itu kayak nggak percaya gitu. Dah ternyata setelah mendapatkan juara 1 itu baru saya jadi orang yang edik belajar, karena saya tahu ternyata lebih sulit mempertahankan daripada mencapainya. Baru saya tahu ternyata selama ini kenapa aku nggak juara, bukan karena aku bodoh, tapi karena memang aku nggak pernah berusaha gitu. Memang aku nggak pernah belajar. Apa yang mau dijawab pas ujian? Kalau kita kayak tadi kata Bang Firdaus, kita nggak ngumpulin the set of reference, nggak ngumpulin informasi, apa yang mau kita tulis gitu. Jadi intinya memang selama ini saya kekurangan data dan referensi, bukan karena cerdas atau apa gitu. Nah jadi di sini pesan moralnya adalah Anda nggak bisa bahasa Inggris ya kan? Kalau di TikTok tuh nggak ngerti bahasa Inggris. Bahkan di YouTube saya, kalau kalian tahu kan saya sering tuh bikin materi konten. Saya bikin slide PowerPoint itu pakai bahasa Inggris, bukan karena sok-sok pengen nunjukin saya bisa Inggris, justru karena saya nggak bisa bahasa Inggris, saya belajar supaya saya ingin terbiasa menggunakan bahasa Inggris, dan saya ingin Anda terbiasa diajar dengan bahasa Inggris. Jadi apa istilahnya, kayak kalian ngomongin spill, literally gitu ya, yang bahasa which is gitu ya, worth it. Perlu nggak Anda belajar keras untuk tahu itu? Nggak perlu, karena itu sering diucapkan. Nah, karena Anda sering mendengar, akhirnya Anda jadi tahu. Itu yang pengen saya terapkan gitu di kelas. Tapi di komen sama netizen, Bu, makasih Bu materinya, tapi sekedar saran Bu, kalau bisa PowerPoint-nya bahasa Indonesia aja, kata dia gitu. Nah, jadi menurut saya Anda semua di sini harus dari sekarang belajar bahasa Inggris tuh. Menurut saya sangat setuju dengan Bang Firdaus, bahasa Inggris tuh penting banget. Saya dulu istilah, tahu kan kalau kata orang Pinang tuh bele bahasa Inggris, tahu kan kalian, betul-betul pokoknya susah nak dicakap dengan kata-kata tuh, pokoknya betul-betul bodoh bahasa Inggris. Tapi waktu S1 kan, waktu itu saya nih anak pulau ceritanya, kuliah di Bandung di Unpad, kawan-kawan saya tuh pintar-pintar gitu, udah jago bahasa Inggris. Jadi dosen saya bilang, baca ya textbook, jangan beli buku bahasa Indonesia, beli buku aslinya, kata gitu. Ya udah saya nurut gitu, saya beli bahasa Inggris. Jadi mau ujian tuh saya kayak mau nangis, ini apa artinya, tapi pelan-pelan saya tulis artinya. Kalau nonton cerita Korea ataupun apa subtitle nggak pernah saya ganti. Jadi akhirnya waktulah yang melatih saya akhirnya bisa bahasa Inggris, walaupun nggak jago, tapi saya bisa akhirnya membaca buku dengan bahasa Inggris, dan itu memang butuh latihan. Jadi menurut saya Anda semua jangan banyak ngeluh kalau nggak bisa bahasa Inggris, itu latihan. Nah mungkin ini karena Bang Firdaus juga background-nya bahasa Inggris ya, pendidikan bahasa Inggris. Pertama saya pengen Bang Firdaus share kenapa nih kita perlu banget, terutama anak Pinang ya, harus menguasai bahasa Inggris gitu. Walaupun tadi udah disampaikan kulit-kulit, tapi saya pengen lebih detail dan kasih kiat-kiat dan trik supaya mereka nih sadar bahwa
memang aku harus sekarang ini mulai bisa bahasa Inggris. Karena saya tahu kemampuan mahasiswa saya tuh semana gitu dalam bahasa Inggris. Karena saya sering survei dan itu bisa bisa dibilang aduh butuh sekali bimbingan gitu. Nah, silakan Bang Firdaus, karena menurut saya creative planner, digital planner, kalau mau ngerti digital nggak ngerti bahasa Inggris itu susah gitu. Ya kan, setuju kan? Nah, jadi coba share tentang gimana caranya supaya mereka tahu kita nih harus belajar nih bahasa Inggris mulai dari sekarang, terutama buat anak Pinang, dan trik supaya bisa melatih dan bisa jago bahasa Inggris. Oke. Speaking, tapi saya nggak ngerti grammar gitu. Awalnya saya suka bahasa Inggris itu gara-gara saya main Harvest Moon waktu SMP apa SD ya gitu. Nah, saya suka banget tuh, edik banget main Harvest Moon. Setiap pulang sekolah tuh main PS kerjanya. Tapi ketika saya harus membuat level game ini lebih tinggi, saya harus beli buku nih kan. Nah, bukunya itu bahasa Inggris. Di situ saya harus mau nggak mau baca kamus kan. Setiap hari saya ngumpulin kosakata gitu. Lama-lama kayak bisa speaking gitu. Di situ saya mulai interest gitu dengan bahasa Inggris. Saya waktu sekolah tuh saya pernah kepikiran someday itu mau keluar negeri gitu. Entah bagaimana caranya, waktu itu nggak kebayang juga gitu. Ternyata kesampaian gitu. Saya juga bisa mengikuti program Australia itu gara-gara saya jago speaking gitu. Kalau misalnya seleksinya kan lumayan ketat ya. Kalau di compare bidang akademik, bidang lainnya tuh saya kalah jauh gitu. Tapi yang kelebihan saya waktu itu adalah saya sangat lancar berbahasa Inggris. Jadi selling point saya cuma di situ, dan saya juga nggak nyangka saya yang dipilih gitu. Jadi bahasa Inggris itu manfaatnya sangat banyak untuk kita pribadi, dan kesempatan kalian ketika kalian bisa belajar berbahasa Inggris itu besar banget gitu. Saya bisa bekerja di resort atau di Lagoy juga karena saya bisa berbahasa Inggris dengan sangat lancar gitu. Dan itu kayak jadi modal utama gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman nanya bahasa Inggris, apakah kalian harus kuliah bahasa Inggris? Saya bilang enggak juga. Karena banyak teman saya yang S1 pendidikan bahasa Inggris belum tentu mereka bisa ngomong bahasa Inggris. Karena mereka jarang praktis gitu. Tapi orang-orang yang tidak berlatar belakang bahasa Inggris bisa speaking karena mereka suka gitu. Mungkin bisa dari kayak saya tadi main game, atau saya suka nonton film Hollywood, film US gitu. Jadi ketika kalian udah suka gitu, proses informasi itu lebih gampang masuknya gitu, karena ada keterlibatan emosi gitu. Jadi apa yang kalian enjoy itu lebih gampang sih kayak gitu. Suara saya jelas gak? Jelas banget. Oke, jadi ingat ya, jadi mulai sekarang, karena entrepreneur nggak bisa bahasa Inggris tuh kesannya kayak menurut saya kayak kurang lengkap aja, karena Jack Ma sendiri bilang, ya tahu ya Jack Ma ya, dia aja bilang, saya belajar bahasa Inggris karena saya tahu banyak pemimpin dunia yang sukses, leader yang hebat, mereka gunakan bahasa Inggris. Jadi untuk belajar, saya harus ngerti bahasa mereka. Itu inti, sesimpel itu. Dan saya tuh sering kayak, kan orang-orang kita ya, ini kita ngomong kenyataan aja, orang kita sering ngomong, masa sih Lago yang diambil orang luar terus gitu, yang diambil bukan anak lokal. Ya kalau menurut saya faktor utamanya salah satunya ya bahasa Inggris. Benar nggak sih? Maksudnya kan orang HRD nih. To be honest, kualifikasi yes gitu, karena mostly posisi frontliner seorang yang bisa berkomunikasi dengan yes. Jadi bahasa Inggris tuh compulsory gitu. Ada juga beberapa posisi yang tidak mewajibkan, tetapi at the end nanti kita berkomunikasi sama atasan, which is ekspatriat atau orang luar, juga akan susah gitu. Jadi bahasa Inggris tuh sangat-sangat penting sih. Jadi kayak meeting sama orang Singapura, kita nggak mungkin pakai bahasa Indonesia gitu. Oke, kita langsung ke pertanyaan nih, udah banyak yang mau nanya nih. Kita baca dari Lukman Hidayat.
Gitu. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Lukman Hidayah dari kelas manajemen pagi 1. Ingin bertanya bagaimana tips ingin menjadi creativepreneur yang baru ingin memulai dan apa saja hambatan atau kendala menjadi creativepreneur. Oke, yang dijawab ini dulu deh. Gimana caranya kalau misalnya baru ingin memulai? Oke, kalau aku pribadi ya, ketika aku mau memulai sesuatu, aku cari dulu nih informasi gitu. Ada nggak kira-kira sesuatu yang aku minat atau interest gitu? Karena kalau seandainya kalian nggak ada minat, itu kalian akan susah ngebangun konsistensi untuk belajar di waktu jangka yang cukup panjang gitu. Jadi ketika kalian udah nemuin interest gitu, saya pertama kali masuk ke fotografi karena saya sangat tertarik gitu, mempelajari visual gitu, sampai ke filmmaking itu kayak passion aja, belajar gimana sih pencahayaan segala macem kayak gitu. Jadi kalian harus belajar gitu, karena sekarang kan banyak informasi di YouTube gitu. Ya kalian belajar dan kalian praktek, kalian juga apa ya, berkumpul dengan orang-orang yang punya circle yang sama gitu. Jadi bisa lewat komunitas gitu. Kayak contohnya saya sekarang kan passion banget belajar tentang bisnis, tentang investment. Saya ikut salah satu organisasi yang saya tahu, oh ini banyak pengusaha-pengusaha senior di Tanjung Pinang gitu. Paling tidak dengan saya berkumpul di circle itu, omongan-omongan yang diceritain segala macam tuh saya dapat insight-insight baru dan kayak semangat aja, kayak mereka udah sangat jauh daripada kita tuh. Jadi kayak kita kayak punya motivasi sih untuk bisa belajar dan bahkan bisa kolaborasi gitu. Terus juga saya mau ngasih tip, ketika kalian mau apa ya, ketika kalian mau dapat kesempatan, kalian tuh harus mengasih value dulu ke orang gitu. Saya klien-klien saya yang sekarang saya kerjain proyeknya, itu banyak orang-orang yang saya bantu dulu gitu. Misalnya kayak ada resort, salah satu resort, ketika baru opening itu saya tawarin ke GM-nya, mau nggak saya bikinin video segala macam. Terus saya bikinin video sama tim gitu. Bayar. Itu gratis atau berbayar? Tapi ketika mereka udah gimana? Gratis atau berbayar pas nawarin mau bikin video itu gimana? Jadi kan mereka baru opening nih kan ya. Terus kayak kita belum punya portfolio juga tentang resort atau tentang hotel. Jadi kayak saya beraniin diri aja gitu. Sebelum saya dapat link dari teman gitu, yaudah saya kontak GM-nya gitu. Jadi saya kasih tahu, mereka ternyata welcome gitu. Setelah itu ya eksekusi. Ternyata setelah itu kita banyak dapat proyekan-proyekan itu dari mereka gitu. Jadi sebenarnya kita bisa ngasih value apa dulu ke orang lain gitu, sehingga kalian bisa masuk di circle tertentu atau orang-orang tertentu gitu. Jadi feedbacknya tuh akan lebih besar ke kalian gitu. Jadi kalian jangan mikir segala sesuatu tuh kayak apa ya, money oriented di awal gitu. Jadi kayak kalian lakuin aja gitu, anggap itu suatu investment, apalagi kalian yang baru mau terjun atau baru mau belajar gitu. Jadi jangan banyak hitung-hitungan gitu. Jadi kayak lakuin aja dulu gitu. At the end nanti kalian akan terima positive feedbacknya gitu. Banyak hal sih yang kalian akan dapetin gitu. Oke, jadi intinya kalau di dunia digital planner ini intinya kamu bikin value dulu, bangun portofolio dulu ya. Jadi supaya orang-orang tahu kita nih, value kita nih semana gitu. Oke, kemudian ini mungkin saya akan memilih yang raise hand ya. Mariana, silahkan jika ingin langsung bertanya ke Bang Firdaus. Terima kasih, Bu. Oke. Saya ingin bertanya, selama Pak kerja, yang awalnya kerja di perusahaan nih Pak, terus jadi seorang content creator, ada nggak hambatan-hambatan yang Bapak alami? Lalu apakah ada gitu perbedaan yang besar dalam hidup Bapak selama Bapak berubah fashion kerja ini? Terima kasih Pak. Pertanyaannya bagus banget nih, kompleks ya. Iya. Ada nggak tantangan yang sangat-sangat ada dan sangat-sangat berat
gitu ya. Saya cerita dulu ketika saya mau resign, saya tuh nggak cerita sama keluarga saya dan orang tua saya gitu. Saya ambil keputusan sepihak aja gitu. Setelah saya resign, baru saya cerita gitu. Dan keluarga juga pasti mikir saya, ngapain lu udah jelas kerjaan bagus gitu-gitu ya kan, gaji bulanannya yang lumayan gitu-gitu. Tapi saya tahu saya ngambil keputusan ini tuh saya tahu apa yang saya mau lakuin gitu. Saya mau explore something yang baru gitu. Waktu itu sebenarnya saya mau keluar negeri gitu. Tapi karena corona hits, jadi saya berubah haluan gitu. Nah, berubah haluan. Saya juga nggak nyangka saya bisa akhirnya apa ya, menjadi full time entrepreneur gitu. Sebelumnya nggak pernah kebayang gitu. Nah, hambatan-hambatan itu ya datang dari keluarga, datang dari ya di awal-awal ketika saya resign ya saya juga punya tabungan juga nggak banyak-banyak amat gitu. Gimana saya bisa manage ini untuk bisa survive gitu. Nah, yang saya lakukan adalah saya yang tadi lagi saya ngasih banyak value ke orang, saya kenalan banyak orang gitu. Jadi sehingga orang itu tahu gitu. Ternyata orang tahu dulu saya ini siapa gitu. Saya filmmaker gitu. Ketika kita udah ngasih value, kita udah kenal, jadi orang nanti baru interest gitu, kerjasama sama kita gitu. Kalau kita nggak bisa ngasih sesuatu buat mereka, mereka akan susah gitu. Dan banyak faktor hal lainnya lagi gitu ya. Dan ternyata setelah terjun ke full entrepreneur juga, dari sisi finansial sih better gitu. Bahkan kayak tiap bulan tuh 2 digit bisa dan kadang lebih, alhamdulillah gitu. Dan kayak apa ya, kayak kita nggak padahal lagi pernah mikir. corona loh. Keren. Padahal lagi corona tapi bisa 2 digit tuh luar biasa sih, kalian harus sering nih share sama. Kayak nggak pernah nyangka juga sih, kayak kayak kita berusaha gitu. Saya selalu ngasih tahu ke orang-orang kayak berusaha, belajar, dan jangan lupa sedekah gitu. Kayak campur tangan Tuhan, campur tangan Allah akan rezeki kita tuh besar gitu. Jadi kayak bisa dihitung sama matematikanya manusia gitu. Jadi semenjak kita ngelakuin yang serius dan kita ikhtiar, kita sedekah, pasti ada aja itu rezeki gitu. Ya, gimana Mariana? Ada yang belum terjawab? Sudah, Bu. Oke. Terima kasih, Pak. Pak. Sama-sama. Gue udah tua. Enggak, maksudnya biar hormat gitu ya. Oke, terima kasih Mariana atas pertanyaannya. Jadi memang hambatan itu ya kadang-kadang datangnya nggak jauh-jauh ya. Datangnya dari keluarga sendiri ya, sama lah. Masalah kita dan yang lain-lain. Internal juga sebenarnya konflik. Iya. Jadi pasti kita takut gitu. Benar-benar. Nah, mahasiswa nanti mungkin ada nih yang sekarang masih semester 3 kan, jadi mungkin nanti kalau udah selesai kuliah nih, mau kerja kan, nanti mungkin baru nih ada orang tuanya pengennya jadi PNS aja lah, gitu ya, atau mak saya pengen itu menarik sih. Ya kan, jadi kalau cerita itu tuh nggak usah jauh-jauh deh, saya sendiri gitu, orang tua saya jadi PNS. Iya. Saya dulu gimana ya, hidup itu nggak semudah itu ya, kayak aku jadi PNS jadi gitu. Kalau saya sendiri sih bukan nggak mau jadi PNS karena ini PNS-nya maksudnya PNS yang di birokrasi ya, di pemerintah. Kalau PNS dosen ini beda cerita ya. Jadi maksudnya PNS yang di pemerintahan, saya udah pernah kerja di sana dan itu bukan jiwa saya gitu. Jadi itu yang saya nggak mau terjebak di situ seumur hidup. Dan orang tua saya PNS, orang tua saya pengen saya di situ akhirnya. Jadi ceritanya nih kebalik, kalau Bang Firdaus kan dia kerja dulu nih terus jadi entrepreneur. Kalau saya jadi entrepreneur terus saya jadi kerja gitu. Loh, Bang Firdaus yang mana nih? Masih ada. Kenapa tadi ya, Bang? Kok tiba-tiba hilang? Nah, kalau saya kebalik, saya dulunya entrepreneur, terus sekarang jadi dosen. Sebenarnya bukan masalah apa-apa, masalah mental health aja, kayak yang Bang Firdaus bilang tadi, pas di entrepreneur, justru saya nggak bahagia gitu. Jadi
Waktu di entrepreneur tuh saya capek, lelah karena saya punya anak kan, saya kurang tidur. Jadi entrepreneur tuh bagi saya mungkin kalau bagi single tuh fleksibel, tapi bagi saya tuh enggak. Saya tuh pernah loh jahit. Dulu saya kan pernah jualan tanja dan itu sampai 2 digit juga dibandingkan hasil dari dosen tuh jauh-jauh banget. Tapi bagi saya kebahagiaan saya itu mahal gitu ya. Tidak ada tidak sebanding lah dengan itu gitu. Nah, jadi saya tuh pernah malam-malam jahit tanja sambil nangis, tuh pernah kayak gitu. Nah, tapi di situ kadang-kadang orang tua kita tidak melihat itu gitu. Orang tua saya bilang, kok jualan tanja? Ada sempat underestimate lah ya. Jadi sebenarnya menurut saya sih positifnya orang tua kita tuh khawatir. Mereka orang yang sudah memakan asam garam kehidupan tuh lebih lama. Jadi mereka tahu gimana sih untuk meminimalisir resiko gitu. Jadi dia takut anaknya tuh nanti akan terjebak di situ. Kalau menurut saya sih positifnya seperti itu. Tapi saya berusaha meyakinkan orang tua saya bahwa ini jalan yang aku ambil, ini kok udah benar kok. Jadi saya alhamdulillah ketika saya jadi penjual tanja itu ya, yang penjual tanja, kata orang pedagang, masa S2 sekolah tinggi-tinggi di rumah aja jual tanja, padahal di rumah itu justru relasinya kemana-mana, uangnya lumayan, dan dari situ saya bisa mengimplementasikan ilmu-ilmu saya waktu S1 justru, tapi saya nggak ngerti kenapa orang-orang, bahkan orang tua sendiri bilang, sayang ya gitu, kenapa gitu, dan akhirnya saya bisa membuktikan, saya survive dan saya berhasil pada waktu itu. Jadi saya masuk ke TV, diundang jadi pembicara, dikirim perwakilan dari dinas pariwisata. Jadi saya di sini jadi dosen kewirausahaan, bukan hanya sekedar ngomong teori gitu, karena saya juga sudah mengalami berbagai macam pengalaman. Saya pernah jualan kue cake, saya pernah jualan tanja. Kalian tahu saya nggak bisa bikin tanja, saya nggak bisa menjahit. Saya belajar pakai tangan, saya lihat YouTube, sampai akhirnya saya improve sendiri. Jadi di sini memang cerita kita malam ini adalah masalah perjuangan dan usaha sih sebenarnya. Supaya Anda semua tahu bahwa tidak ada hasil tuh yang didapatkan itu dengan mudah. Dan hambatan-hambatan yang tadi Bang Firdaus ceritakan itu sebenarnya nggak jauh-jauh nanti, bukan kalian hambatannya pemerintah, UU Cipta Kerja, nggak kayak gitu. Hambatan itu kadang-kadang datangnya dari orang tua, dari saudara, dari tetangga, dari makcik-pakcik kita, bahkan dari diri kita sendiri itu ada konflik, ya gitu. Nah jadi kalian harus siap-siap lah, karena makin dewasa nanti masalah hambatan itu makin banyak gitu ya. Oke, selanjutnya kita pertanyaannya dari yang di kolom chat dulu, lumayan banyak ya, udah dibilang. Nanti yang mau nanya saya kasih tambahan poin nilai UAS, langsung banyak nanya. Oke, bentar, saya pilih dulu nih pertanyaannya yang berbebet, berbobot gitu ya. Oke, ini pertanyaan dari Sri Mariati. Oke, izin bertanya kepada Bang Firdaus, nama saya Sri Mariati, CTNC Manalang dari Prodi Manajemen kelas pagi 2. Menurut Abang, hal apa yang sangat mempengaruhi mindset kita untuk melakukan atau memperbaiki kekurangan yang ada pada diri kita? Kemudian dalam melakukan bisnis tentunya ada jatuh bangun. Nah, menurut Bang Firdaus sendiri, modal yang perlu dimiliki agar kita tetap bertahan dan tidak mudah putus asa itu seperti apa? Terima kasih. Jangan lupa di-unmute ya, Bang Firdaus. Jangan lupa di-unmute, itu masih termute. Tes. Oke. Kemute lagi. Oke, dah. Sip. Tes. Oke, kedengaran. Tes. Udah ya, dengar ya? Tes.
Udah jelas suaranya. Aduh, pertanyaannya bagus banget ya. Gimana tadi ya, pembentukan mindset atau mindset apa yang harus dimiliki ya untuk bisa kita survive, tidak mudah lewati putus jatuh asa. bangunnya bisnis ya? Benar nggak? Ya, tidak mudah putus asa lah intinya menghadapi berbagai macam cobaan baik dalam kehidupan ataupun bisnis gitu. Kalau aku pribadi ya, semenjak aku memiliki mindsetku dan skill setku sekarang tuh aku kayak ngelihat dunia itu punya possibility atau kesempatan yang besar untuk kita untuk jauh lebih sukses. Jadi kenapa pentingnya kalian ngebentuk mindset yang sehat gitu, growth mindset ya bilangnya. Jadi kalian ngelihat segala sesuatu tuh jadi possible gitu, everything is possible gitu. Nah untuk mendapatkan itu tuh kalian butuh proses gitu. Yang kalian bisa belajar dari buku atau kalian bisa nonton podcast orang tapi sering gitu, atau kalian juga bisa berkumpul sama orang-orang yang punya mindset yang kalian mau someday kalian mau jadi dia gitu. Misalnya kalian pengen jadi businessman di kuliner, kalian cari kenalan orang yang udah sukses di industri itu, kalian kenalan, kalian sering main gitu, ya kalian ngobrol. Nah proses pembentukan mindset ini juga bisa dibentuk dari sini gitu. Jadi setelah itu kalian belajar dan eksekusi gitu. Di situ nanti intuisi kalian terbentuk gitu. Saya juga kayak saya nggak dulu tuh kayak pas sekolah tuh kayak ngelihat dunia tuh, aduh, kayak gimana ya, kayak nggak tahu mau ngapain gitu. Kayak bisa nggak sukses gitu. Kalau sekarang ya sangat-sangat bisa gitu. Setiap orang bisa sukses gitu. Saya dapat semangat ini dari mana? Dari saya memperbaiki mindset saya dulu. Saya melihat dunia itu jadi berbeda gitu. Kalau teman-teman yang saya misalnya ada orang yang pengen jadi PNS, saya respect kalau ketika dia pengen jadi PNS, pengen mengabdi gitu. Tapi saya kurang suka untuk orang-orang yang berpikir pragmatis gitu, karena dia mendahulukan egonya dia untuk hanya alasan bisa survive secara finansial gitu. Menurut saya dunia ini nih banyak yang bisa dilakuin gitu untuk kita jalan menuju sukses tuh banyak gitu. Jadi kita bisa belajar, bisa eksplor banyak hal gitu. Kayak tadi Ibu Mirza mungkin nggak cocok jadi entrepreneur, lebih suka jadi dosen gitu, passionnya gitu. Setiap orang tuh beda-beda. Kalian harus kenali dulu diri kalian. Gimana cara mengenali diri kalian? Kalian harus coba gitu. Contohnya saya terjun ke perusahaan gitu. Setelah beberapa perusahaan, at the end saya kayak terasa kayaknya ini bukan saya gitu. Dan saya coba hal yang baru. Ketika kalian melangkah atau shifting ke sesuatu yang baru, pasti kalian punya ketakutan yang luar biasa gitu. Tapi kalian percaya aja gitu. Kan kayak saya pernah ada baca cerita gitu. Seorang anak umur 25 tahun, dia pengen ketemu seorang CEO sukses di Amerika gitu. Dia waktu itu masih kuliah gitu. Jadi dia naik kereta, uangnya pas-pasan, akhirnya dia bisa ketemu dengan susah payah dengan CEO itu. Dia cuman mau nanya sesuatu gitu, dia mau memutuskan sesuatu yang dia anggap besar gitu waktu itu. Terus CEO-nya ketawa-ketawa gitu. Apa yang kamu pikirkan beresiko dan besar saat itu sesuatu yang enggak gitu. Kalau seandainya kamu gagal di situ, kamu bisa balik lagi ke kampus kamu. Maksudnya kamu jangan takut untuk mencoba hal baru gitu, karena kamu masih muda gitu. Kalau kamu gagal pun kamu bisa coba lagi gitu. Kayak gitu sih. Wow, luar biasa ya. Sungguh bijak ngobrol sini. Kayaknya udah mengalami berbagai macam pahit getere. Biasanya kepahitan itu memang membuat kita jadi bijak ya Bang. Kayak kita tuh punya energi, jadikanlah energi kesakitan kita tuh jadi kayak energi balas dendam untuk kita berkembang gitu. Disitulah kalian mau keluar dari zona nyaman ketika kalian nggak ada pilihan lain gitu. Betul. Gua nggak mau tahu, harus bisa nih. Tuh di situ kalian akan nge-push diri kalian. Tapi kalau nggak ada apa-apa tuh kayak susah aja gitu. Mau ngelakuin hal yang baru, mau belajar tanpa ada alasan itu gitu. Kalau menurut saya gitu. Benar-benar. Nah jadi mungkin kalian tadi takutnya nanti ada yang salah nangkap ya. Tadi saya bilang
Bu, Ibu udah jadi entrepreneur, kenapa malah jadi dosen? Tapi Ibu ngajarin kami buat jadi entrepreneur gitu. Nah, mungkin kalau kalian benar-benar belajar pada pertemuan pertama dan kedua saya kan pernah ngajarin definisi entrepreneur kan. Entrepreneur itu ada level 0, level 1, 2, 3, dan 4 gitu. Nah, kalian coba flashback lagi, buka YouTube yang udah saya jelaskan. Jadi intinya bukan berarti kalian punya jiwa entrepreneur tuh semua kalian duitkan gitu, semua cuan-cuankan gitu ya. Tapi entrepreneur itu kan jiwa keberanian, jiwa berani mengambil risiko, berani untuk bertanggung jawab, memiliki pemikiran kreatif, growth mindset. Jadi entrepreneur itu sebenarnya adalah jiwa. Jadi apapun profesi dan pekerjaan Anda harus punya jiwa entrepreneur. Saya jadi dosen, saya harus punya jiwa entrepreneur. Nah, yang banyak disalahartikan orang, jadi dosen, jadi guru entrepreneur, jual buku. Bukan. Tapi kita punya jiwa kreativitas, tanggung jawab, berani bertindak gitu ya. Terus belajar, terus tumbuh gitu. Nah, makanya saya ngasih tugas ke Anda, bikin konten, bikin infografis. Tapi saya bisa gitu. Saya nggak cuma nyuruh. Karena saya mengajarkan Anda, saya belajar dulu gitu. Itu jiwa entrepreneur. Jadi itulah yang harus Anda terapkan. Anda mau jadi PNS, mau jadi apapun, pemikiran entrepreneur itu tetap harus ada pada diri Anda, ya. Gitu. Jadi jangan sampai salah kaprah di sini tentang makna entrepreneur. Orang pikir entrepreneur semua mau dicuan-cuan-cuankan gitu. Oke, next. Tadi pertanyaan yang menarik ya, dan jawaban yang sungguh insightful. Kemudian pertanyaan berikutnya kita langsung live question ya dari penanya. Ini yang udah raise hand. Ferdi. Ada Ferdinya? Tadi pertanyaannya, mungkin karena suara Ferdinya pelan, jadi saya yang bacain lagi ya. Jadi tadi kalau nggak salah pertanyaannya, pernah nggak merasa di titik terendah ketika jadi content creator? Terus pernah nggak ngerasa menyesal karena udah resign dari tempat kerja yang sebelumnya? Gitu. Senyum-senyumnya senyumnya beda nih. Masih ke mute ya Bang Firdaus, jangan lupa di unmute. Tes. 1, 2, 3, tes. Sip, jelas. Okay. Jadi saya tadi udah nyeritain gimana saya bisa bangkit dari setback saya di tahun 2018 sampai saya kayak peak performance saya tuh kayak semuanya lancar lah karena saya nge-push diri saya. Dan ketika saya jadi entrepreneur, apakah saya tidak punya masalah? Ya pasti punya ya, kita orang namanya hidup, pasti masalah selalu datang gitu, pasti kita selalu diuji gitu. Jadi saya juga pernah sering ngerasa di masa-masa yang nggak enak ketika saya jadi entrepreneur gitu. Tapi saya selalu yakin, nggak tau kayak yakin aja di diri saya tuh akan sukses di bisnis dan di jalan yang saya pilih gitu. Kayak keyakinan itu kayak jadi modal saya untuk terus ngelakuin apa yang saya anggap jadi visi saya gitu. Nah, ini saya dapat dari mana? Ini dari self development yang saya pelajari gitu. Jadi dari tahun 2020 itu saya udah nulisin berbagai mimpi saya di 5 tahun sampai 10 tahun depan gitu. Long term vision saya mau jadi apa, saya mau jadi ngapain gitu. Jadi saya catat, bahkan kayak ini sharing aja ya. kayak saya di 10 tahun gila lu gitu. Tapi kalau kalian belajar di self development, ketika kalian ngelakuin hal ini, apa sih dampaknya gitu? Kalian main ini, kalian jadi kayak termotivasi gitu. Saya mempraktis visualisasi gitu. Kadang tiap pagi saya ngelakuin visualisasi, jadi saya bayangkan saya di masa depan gitu. Saya benar-benar gimana alam bawah sadar itu kepancing dan makin yakin saya akan
sampai ke titik ini gitu. Saya juga ngelakuin afirmasi gitu. Jadi ilmu-ilmu kayak gini ini dilakuin sama orang-orang sukses yang udah sukses gitu. Kalau kalian nggak percaya, kalian belajar aja itu afirmasi, visualisasi. Ini penting untuk kita sebagai entrepreneur, gimana kita menjalani hari-hari yang nggak mudah gitu. Pasti akan ada selalu masalah, entah dari internal, entah dari keluarga gitu. Tapi kalian di situ kalian juga nggak boleh nyerah gitu. Tapi juga saya kadang mikir sebenarnya banyak yang bisa saya syukuri sekarang gitu. Dari sisi finansial saya cukup gitu, sangat-sangat cukup gitu. Walaupun saya masih jauh dari visi jangka panjang saya, tapi at least sekarang saya bersyukur saya menjadi diri saya sekarang. Kalau saya tarik ke belakang lagi ketika saya SMA, saya bahkan juga nggak nyangka gitu saya bisa kayak gini nih gitu. Jadi itu saya syukuri dan saya terus belajar gitu. Ketika saya terjun di kreatif industri, bukan berarti saya nggak belajar gitu. Maka saya belajar investasi gimana waktu sekarang ini saya masih produktif, masih sangat menghasilkan, bisa saya investasikan ke instrumen-instrumen yang produktif gitu. Belajar investasi, belajar saham, belajar banyak hal gitu untuk saya bisa sukses di masa depan gitu. Jadi ketika saya belajar banyak hal, saya ngelihat possibility kita untuk jadi sukses tuh makin besar gitu. Saya jadi makin percaya diri gitu. Waktu saya pernah nonton podcastnya si Deddy Corbuzier sama si Sule gitu. Si Deddy nanya kayak gini, Le, lu nyangka nggak sih lu bakalan sukses gitu? Waktu dulu dia masih susah-susahnya, si Sule bilang, iya nyangka gue gitu. Dan saya ngerasa saya punya itu saya punya ngerasain hal yang sama ya, apa yang Sule rasakan gitu waktu dia masih susah-susah gitu. Somehow keyakinan kalian itu yang jadi modal utama kali di masa depan gitu. Ya, dengan adanya itu kalian tetap bisa survive gitu. Secara emosional pasti kita tiap hari ada masalah segala macam, tapi selalu ada optimisme gitu. Pasti masa sulit akan berlalu kayak gitu sih. Oke, gimana Ferdi dengan respon dari Bang Firdaus? Saya terlalu cepat apa ya? Oke, jadi ini ya Fer ya, jangan mudah menyerah. Jadi ingat tuh kayak Bang Firdaus, ditulis dari sekarang apa tujuan jangka pendek, apa tujuan jangka panjang. Kalau kita bermimpi aja nggak berani, gimana kita mau sukses? Kita mimpi dulu. Pasti jadi orang sukses, pasti jadi orang hebat gitu ya. Setuju sih, bener. Jadi kesamaannya sama Bang Firdaus ini, saya itu pengen jadi dosen, udah saya tulis di buku jurnal saya SMA. Saya SMA tuh udah nulis, aku mau masuk mana, aku masuk ke sini, kalau ke sini aku jadi ini, kalau ke sini aku jadi ini, itu benar-benar. Dan setiap mau tidur itu kan ada ya, kalau dalam self development kita menanamkan sugesti positif ke alam bawah sadar kita. Jadi sebelum tidur tuh kayak aku pasti nanti suatu saat jadi afirmasi. Ya, itu penting loh. Jadi tips dari tadi saya dengar selalu ada pesan untuk self development. Jadi kalian tuh harus banyak baca buku tentang bagaimana sih membuat diri kalian tuh lebih berkembang. Buku-buku yang membuat diri kalian itu jadi bertumbuh, jadi lebih positif. Kayak gitulah intinya. Oke, Fer, jangan bucin terus ya, Fer ya, baca buku. Oke, luar biasa ya pembicaraan dan sharing kita malam ini. Padahal sebenarnya masih banyak sih kalau pengen ngobrol ya. Cuman waktu tidak memungkinkan. Mungkin nanti di next kesempatan mungkin ada topik yang berbeda. Kayaknya tadi dari bahas investasi, mungkin nanti kita bisa ngomongin itu ya, tips-tips investasi buat mahasiswa. Saya rasa pasti banyak yang mau ya. Gimana mahasiswa pada mau nggak belajar investasi nih buat pemula lah ya, bisa dibilang ya Bang Firdaus. Nah, saya rasa banyak yang berminat karena sekarang kan istilahnya kita berinvestasi dengan bijak lah. Usaha tuh nggak mesti ada real bisnis kan, bisa juga dari investasi gitu. Oke, nah mungkin ada closing statement lah
dari Bang Firdaus nih buat adik-adik mahasiswa, kira-kira apa nih pesankah atau petuah kah ya dari Bang Firdaus buat adik-adik untuk menutup kuliah umum kita malam ini? Ya, tes. Suara saya jelas ya? Jelas. Saya cuma mau bilang sih ya, kita buat teman-teman yang mungkin punya latar belakang yang sama saya yang datang dari keluarga tidak mampu, kalian jangan pesimis dengan masa depan gitu. Ketika kalian belajar banyak hal dan ketika kalian kerja keras, Tuhan tuh akan ngebantu kalian gitu untuk berkembang gitu. Jadi kayak kalian akan dikasih kesempatan kalau kalian benar-benar serius dan mau ngelakuin gitu. Jadi ketika kalian belajar dan nggak pernah berhenti belajar, kalian tuh kayak ngelihat possibility yang tadi saya bilang, ngebentuk mindset kalian gimana bisa lebih optimis dan ngelihat sebenarnya banyak kesempatan di dunia ini gitu. Itu kayak kenapa saya belajar investasi, karena menurut saya investasi itu penting gitu. Kayak contoh misalnya kalian punya uang 10 juta sekarang, mungkin kalian ada yang pilih beli iPhone atau beli apa gitu kan. Kalau saya mikir gimana uang 10 juta ini bisa saya invest contohnya ke cryptocurrency ya. Saya beli koin AXS dan saya staking gitu. Setiap bulan ketika saya invest 11 juta, 1 bulan 9%, saya bisa dapat 1 bulan itu 1 juta gitu. Passive income dari itu gitu. Jadi ketika kalian mau nunda kesenangan kalian, sebenarnya kalian bisa mendapatkan sesuatu yang lebih di masa depan gitu. Jadi sebenarnya belajar investasi dan financial market tuh seru gitu. Jadi kita bisa ngelihat perspektif gimana sih ekonomi bekerja dalam makro dan mikronya gitu. Jadi kayak seru aja sih gitu. Jadi jangan pernah berhenti belajar dan tetap optimis gitu. Kalian jangan takut untuk melangkah gitu. Sebelum kalian saya juga waktu saya mau resign saya bingung banget gitu, takut gitu. Tapi saya lakuin aja gitu. Ketika saya mau investasi juga, saya nggak langsung terjun ke saham gitu, nggak. Saya belajar dulu lewat buku, saya belajar 2 tahun saya baca buku sebelum saya melakukan investment pertama saya gitu. Dan saya nggak nyesal sekarang kayak ngelihat, oh my god gitu. Jadi, I think that's all from me. Luar biasa ya, sharing dan talking kita malam ini, banyak hal dan banyak ilmu yang bisa diambil gitu. Jadi ada beberapa lah yang bisa saya highlight ya sebagai penutup kuliah kita malam ini, dari pembicaraan saya dengan Bang Firdaus dari awal sampai terakhir tadi. Sebenarnya apa yang Bang Firdaus sampaikan itu banyak banget kesamaan sama saya dan saya setuju banget, 100% setuju. Tadi yang saya highlight pertama, bahwa untuk kita sukses menjadi entrepreneur, creativepreneur, ataupun digitalpreneur gitu ya, ataupun sukses dalam hidup inilah, apapun yang akan kalian tekuni nantinya, kalian tuh harus banyak mengumpulkan data dan informasi, ya. Kalian harus punya banyak referensi, ya. Jadi perbanyaki dulu input supaya kalian bisa mendapatkan output yang maksimal gitu. Jadi mengumpulkan input itu dari mana ya? Dari mengumpulkan data dan informasi dengan cara banyak membaca dan membaca. Memang kalau kalian dengar podcast orang sukses tuh pasti resep utamanya itu pasti membaca. Nggak bisa ditawar lagi gitu. Yes, leaders are leaders. Ya. Terus yang kedua, bahasa Inggris itu is very important ya for nowadays, karena dari bahasa Inggris kalian bisa belajar banyak hal ya, belajar dari orang-orang hebat, belajar dari buku-buku, belajar dari conference luar negeri, webinar luar negeri. Saya juga sering nonton dan belajar itu. Kalau kalian tahu, saya sebelum ngajar kalian, saya nggak lihat buku Indonesia. Saya lihat TED Talks, ya, belajar public speaking, saya lihat TED Talks conference, saya belajar dari dosen Harvard, dosen Stanford,
saya belajar di Udemy, saya belajar di Great Learning, saya belajar di LinkedIn Learning. Kalian tahu saya belajarnya di situ, yang mostly pakai bahasa Inggris. Gitu. Kalau kalian udah bisa bahasa Inggris, udahlah, aman lah. 50% masa depan kalian tuh tercerahkan kalau kalian bisa bahasa Inggris. Percayalah, saya bisa jamin itu. Karena kalau kalian merasa di sini ada yang gaptek ya, gaptek, kemudian kok aku nih lemot banget sih dengan teknologi, itu karena kalian nggak bisa bahasa Inggris. Percayalah, simbol-simbol, manual book, petunjuk-petunjuk mostly pakai bahasa Inggris. Saya kadang-kadang suka heran, Bu, saya nggak bisa ini, Bu, saya nggak bisa. Kalian tahu kan submit itu artinya kalian mengumpulkan gitu. Jadi, Bu, saya nggak terkirim ya. Kalian tinggal baca itu artinya apa itu. Nggak ngerti karena nggak bisa bahasa Inggris. Nggak ngerti bahasa Inggris. Jadi, tolong bahasa Inggris dari sekarang kalian harus concern. Kalau nggak bisa bayar les, YouTube banyak. Ya, University of YouTube tuh. Saya nggak pernah les, Pak. Terus berikutnya yang saya highlight yaitu yang banyak banget disebutin dari awal sampai akhir sama Bang Firdaus tuh tentang self development. Kalian harus belajar bagaimana caranya mengembangkan diri, belajar tentang bagaimana menanamkan positive mindset karena entrepreneur itu sangat rentan dengan yang namanya problem, ya, dengan problem, permasalahan itu selalu ada. Jadi kalian harus punya mental dan bekal diri yang kuat, kepercayaan diri gitu, self esteem kalian gitu harus kuat lah. Jadi harus belajar tentang self development. Kalian jangan hanya belajar tentang teori marketing, belajar teori riset bisnis segala macam, belajar tentang self development karena orang-orang sukses di entrepreneur itu nggak lepas dari tentang self development itu. Kemudian oh ya, tadi saya highlight yang penting juga, kalian harus nulis tentang mimpi dan tujuan kalian ke depannya apa. Kalian pengen jadi apa? Tulis, saya pengen suatu saat jadi profesor, saya pengen jadi creativepreneur kayak Bang Firdaus misalnya, saya pengen jadi dosen, saya pengen jadi PNS yang berdedikasi, yang jujur dan tidak korupsi, misalnya gitu. Saya pengen jadi apa? Kamu tuliskan dan kamu selalu selalu tanamkan itu di alam bawah sadar sebelum tidur. Kalian harus bayangkan itu. Gitu. Kalau kalian kerjaannya ngeluh terus, misalnya ngeluh, gimana aku mau sukses, orang tua aku aja gini-gini, ya itu akan terjadi. Tapi kalau kalian ngebayanginnya yang bagus, yang positif, percayalah semangat itu akan tumbuh karena kalian selalu menanamkan hal tersebut di alam bawah sadar kalian. Akhirnya kalian juga akan bertindak positif juga. Lalu berikutnya, jadikanlah patah hati kalian itu jadi motivasi ya. Jadikan kegagalan itu motivasi dan bergerak maju dengan cara kalian bangkit dan belajar. Tuh, jadi caranya ya belajar, kalau jatuh ya belajar bangun gitu. Nah, lalu di sini saya lihat positive attitude yang Bang Firdaus miliki ya. Jadi walaupun Bang Firdaus ini tidak menyebutkan dirinya seperti itu, tapi saya menyimpulkan bahwa Bang Firdaus ini orang yang punya self-directed learning yang tinggi. Jadi self-directed learning itu adalah kemampuan belajar secara mandiri. Itu skill yang penting banget untuk zaman sekarang, baik kalian mahasiswa ataupun kalau mau jadi entrepreneur. Jadi kalian harus bisa belajar mandiri. Kalian menentukan kapan, kalian menentukan bagaimana caranya aku bisa belajar dengan baik. Jadi kalian tuh mampu belajar sendiri, nggak harus perlu, ada saatnya Anda belajar butuh mentor, tapi ada saatnya Anda belajar tuh ya sendiri gitu. Karena Anda baca kan itu salah satu self-directed learning. Kalian nggak perlu disuruh, ayo baca, dikasih tugas ini baru kerjain, nggak. Kalian mandiri secara orang dewasa itu tingkat self-directed learning-nya tinggi. Jadi kalau kalian self-directed learning-nya masih rendah, berarti sebenarnya Anda bukan orang dewasa gitu, belum jadi orang yang matang. Nah, itulah beberapa hal yang saya highlight. Tapi mungkin di sini sebelum saya tutup ya, saya lupa nih buat bertanya. Tadi sebenarnya ada pengen saya tanyakan, tapi lupa mengenai circle pertemanan. Karena menurut saya nih mahasiswa nih
sangat relate nih dengan hal-hal seperti itu ya. Menurut Firdaus tuh, apakah circle pertemanan itu bisa menentukan kita ke depannya akan jadi baik atau tidak, itu gimana? Sukses atau tidak, atau bisa mencapai mimpi? Intinya circle kita tuh berpengaruh tak? Kalau misalnya Firdaus sendiri tuh gimana? Menarik. Agak ngelag loh, Bang Firdaus. Suaranya apa? Di saya ngelag, di kalian ngelag nggak? Tes. Oke, udah. Tes. Oke, baiklah, mungkin jaringan. Jadi buat yang udah hadir, silahkan isi absen ya, yang udah hadir pada malam ini, semuanya yang baik di kelas saya ataupun tidak, boleh silahkan diisi absennya. Udah saya share di kolom chat. Nanti saya akan tutup absennya setelah 5 menit kuliah umum kita ini berakhir gitu. Oke, ini karena Bang Firdausnya udah balik. Oke Bang, silakan lanjutkan. Jadi Tony Robbins, salah satu entrepreneur sukses di Amerika, bilang saya bisa tahu isi dompet kamu sekarang kalau kamu tunjukkan teman-teman terdekat kamu ngabisin waktu gitu. Jadi betapa besarnya dampak orang-orang atau circle kita yang kita biasa ngabisin waktu itu. Karena mereka adalah orang-orang yang secara tidak langsung ngebentuk pola pikir kita gitu. Nah, apalagi investasi, cara ngatur keuangan gitu. Terus gimana saya bisa menginfluence yang positif. Tapi kalau kalian yang tipikalnya pasif, maka kalian pilihlah orang-orang yang kira-kira apa ya? Kalian pengen jadi dia nih di 10 tahun ke depan, kalian pengen berbisnis di industri fashion misalnya, kalian carilah circle atau teman gitu. Sometimes memang iya kita butuh teman-teman yang entertainment, yang karena kita nggak tiap hari juga nggak belajar ngomongin serius-serius, ngomongin investasi, boring juga kan, muntah juga. Tapi kalian gimana bisa membalancekan itu gitu. Kalian punya circle yang ngomongin ringan-ringan, yang ngomongin topik-topik yang ringan lah, tapi ada juga circle yang bisa ngebentuk kalian gitu. Disitulah kalian ketika kalian punya circle yang mau nggak mau tuh menyesuaikan gitu. Kalian harus improve gitu, karena kalian ada peer pressure namanya. Peer pressure itu ketika kita punya teman, tapi secara finansial atau secara kesuksesan dia di atas kita gitu. Secara tidak langsung kita punya pressure gitu, dan itu baik sebenarnya, meletakkan diri kalian di zona yang kurang nyaman seperti itu gitu. Oke, luar biasa ya, sayang sekali malam ini kuliahnya sudah berakhir. Baiklah, mungkin kuliah kita berakhir sampai sini, tapi semoga silaturahim kita tetap bisa terus berlanjut. Mungkin ada mahasiswa yang mau belajar, nanti ya bisa di-follow nih Instagramnya Bang Firdaus, apa ya Bang? Ini Instagramnya, lupa saya. Firdaus sekarang follow dong, nanti kita sharing-sharing ya. Iya, iya. Firdaus Saska. Jadi kalian mau nanya-nanya tentang self-development, tentang investasi, atau kalian mau ngelamar kerja, pengen tahu cara lolos interview, kalian bisa tanya aku. Ya, boleh. Sip. Jadi nanti yang mau langsung atau kalau mau DM nanya-nanya tips-tips usaha gitu ya Bang. Nah, jangan lupa di follow tuh IG-nya Bang Firdaus Aska.
di iPhone Picture juga boleh ya, iPhone Picture, iPhone Picture. YouTube-nya apa YouTube-nya? Kalau YouTube-nya ada iPhone Picture sama YouTube personalku Firdaus Saska kayak gitu. Jadi tinggal di Google aja lah. Kalau udah content creator biasa personal brandingnya kalau di Google pasti ada gitu ya. Oke, jadi untuk mahasiswa yang udah hadir pada malam ini terima kasih banyak ya. Semoga apa yang disampaikan hari ini bermanfaat buat Anda. Sedikit banyak saya harap ilmu yang kita pelajari malam ini bisa menjadi bekal Anda ke depannya, bekal Anda untuk menjadi orang yang sesuai dengan apa yang Anda harapkan gitu. Terima kasih Bang Firdaus udah mau datang dan hadir dan berbagi buat adik-adik mahasiswa ini, luar biasa karena kesempatan ini sangat mahal ya. Jadi saya terima kasih banyak karena udah mau meluangkan waktunya buat berbicara mengisi materi kuliah umum malam ini.